Baik, Pak Mursalin, Om Lim. Terima kasih Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Jadi yang akan saya sampaikan ini adalah ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih konsisten untuk tegaknya negara ini sesuai dengan komitmen pendiri bangsa, Pancasila, konstitusi, dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, saya tujukan kepada yang namanya Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini dua fokus apa yang saya sampaikan ini untuk mereka perhatikan. Kenapa begitu? Karena ini urusan kita, bahwa kita bernegara itu punya kesepakatan untuk patuh kepada Pancasila, konstitusi, prinsip-prinsip moral, dan peraturan yang berlaku. Untuk itu negara diselenggarakan dengan ada 3 cabang kekuasaan. Nah, ternyata melalui proyek PIK 2, semua kesepakatan itu sudah dilanggar. Oleh siapa? Oleh rezim oligarki yang salah satu penguasanya saat itu adalah Joko Widodo. Kemudian pengusahanya adalah Aguan. Yang di belakang Aguan ini saya yakin banyak konglomerat-konglomerat lain yang terlibat. Apa yang dilakukan? Nah, hal kedua yang kita perlu catat adalah semua rujukan kita bernegara itu sudah dilanggar. Manusia, rakyat Indonesia di Banten, terutama di 9 kecamatan yang tanahnya dikuasai secara biadab melalui penindasan-penindasan, itu sudah berlangsung sejak bulan April yang lalu sampai sekarang, dan negara tidak hadir di sana. Kalau kita bicara negara, mulai dari tingkat paling bawah sampai ke tingkat paling atas, artinya ada lurah di sana, ada camat, ada bupati, ada yang namanya gubernur, menteri-menteri, sampai kepada Presiden Joko Widodo. Waktu itu sudah tidak hadir. Jadi maka saya menyerukan adanya pembangkangan sipil atau pembangkangan publik, ya, supaya bahwa memang negara sudah tidak ada, sementara kejahatan begitu masif dilakukan, rakyat ditindas, bahkan puluhan yang sudah meninggal terlindas oleh truk-truk pengangkut tanah menghuruk lahan untuk proyek kedua, itu sudah menjadi berita masa lalu yang tidak ada proses hukumnya. Itu salah satu contoh. Nah, karena itu mari kita membangkang bagaimana supaya ini dihentikan. Makanya tadi saya sebutkan ini untuk diperhatikan oleh rakyat seluruh Indonesia dan juga Presiden Prabowo Subianto. Nah, hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita merencanakan untuk mendampingi Bapak Dr. Muhammad Said Didu kemana? Ke Polres, bahwa beliau nanti di Tiga Raksa, ya, Tangerang, hari Selasa tanggal 19 November. Beliau itu sudah dipanggil untuk hadir karena melakukan pelanggaran hukum atas pengaduan dari siapa? Asosiasi Lurah. Ya, lurah ini sudah diperkalat oleh siapa? Oleh yang namanya oligarki. Nah, karena itu kita perlu dampingi. Kenapa? Karena kita sudah tidak berharap kepada wakil-wakil rakyat, kepada aparat penegak hukum yang mestinya menegakkan hukum. Makanya tadi saya sebutkan, rakyat harus mendampingi karena negara sudah tidak hadir. Maka karena itu saya menghimbau semua kita ini untuk datang berbondong-bondong mendampingi Pak Said Didu di Polres Tiga Raksa tanggal 19 November pukul 10.30 sampai selesai. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, bahwa
kita ingatkan kepada rezim sisa-sisa Jokowi itu masih sangat kental dalam pemerintahan Prabowo. Kita ingatkan, boleh mereka menangkap, memenjarakan Pak Said Didu. Silakanlah lakukan itu dengan wewenang yang mereka miliki. Tapi harap dicatat bahwa ini sudah menjadi isu nasional. Ya, ribuan atau malah ratusan ribu pengganti Said Didu akan hadir. Untuk apa? Untuk menegakkan hukum Pancasila, konstitusi di negara ini. Silakan tangkap Pak Said, tapi rakyat, ribuan rakyat, ratusan ribu rakyat akan menyaksikan. Nah, kita siap lakukan itu, siap? Oke, jadi itu hal keempat yang ingin saya sampaikan, bahwa kita ingatkan kepada rezim, silakan Anda tangkap Pak Said, tapi pengganti Pak Said itu akan sangat banyak untuk meneruskan perjuangan ini. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita tidak mau punya presiden yang hanya omong-omong. Omong-omong katanya tidak ingin ada negara dalam negara. Tapi kenapa tadi saya menyampaikan perlunya pembangkangan sipil, pembangkangan publik, karena negara sudah tidak hadir. Nah, sekarang kita punya presiden baru yang mungkin umurnya baru 1,5 bulan. Ini negara dalam negara yang harus dihentikan, dan itu sudah menjadi komitmen Pak Prabowo. Tinggal buktikan saja Anda apakah presiden yang memang sesuai perkataan dengan perbuatan, atau presiden hipokrit bilang mau menegakkan negara yang sebenarnya menghilangkan negara dalam negara, tapi kelakuan oligarki itu Anda biarkan. Saya kira ini tidak benar. Maka karena itu, di samping mengingatkan Pak Prabowo bahwa negara ini harus tegak berdaulat sesuai Pancasila dan konstitusi, tapi juga buktikanlah itu bahwa Anda tidak sekedar omong-omong. Dan kalau itu Anda lakukan, maka rakyat akan berdiri kukuh dan berbondong-bondong untuk mendukung Anda. Kalau Anda hipokrit, maka tunggulah waktunya bahwa Anda juga akan berakhir. Rakyat akan melawan Anda. Saya kira Banten proyek 2 merupakan titik awal dari pembangkangan sipil dan titik awal revolusi perlawanan rakyat kepada rezim yang sudah sangat dikuasai oleh oligarki. Terakhir sekali, kita ingatkan oligarki pendukung Jokowi dan ingin bercokol terus dalam pemerintahan Prabowo untuk menghentikan proyek-proyek atau praktek-praktek yang melanggar hukum dan kemanusiaan. Oligarki, sekali lagi kita ingatkan, berhentilah memihak rezim sambil menindas rakyat. Kita punya catatan siapa saja oligarki ini, dan kita siap melakukan aksi-aksi bagaimana supaya rakyat melawan oligarki pengusaha hitam yang selama ini mendukung Joko Widodo, dan mereka kita ingatkan untuk berhenti. Kalau tidak, juga akan berhadapan dengan rakyat Indonesia. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.